Oke, selamat datang. Pada kali ini saya akan menyampaikan bagaimana caranya membuat RPP semi otomatis ya, dengan format yang bisa kita buat dan ketika kita memasukkan langsung bisa eh, dibuat menjadi sebuah RPP. Langkah pertama adalah kita ambil atau kita buat formatnya terlebih dahulu. Format RPP itu seperti ini yang sudah saya dapat. Di sini ada judul, kemudian ada mata pelajaran, kemudian ada satuan pendidikan, ada kelas, ada semester, materi pokok, alokasi waktu pertemuan. Kemudian di sini ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kemudian nilai atau core value, kemudian ada kegiatan pembelajaran, nanti ada pendahuluan inti penutup, kemudian penilaian, ada pengetahuan, penilaian keterampilan dan sikap, kemudian ada catatan pelaksanaan. Kemudian di bagian bawah ada guru mata pelajaran dan mengetahui kepala sekolah. Ini contoh format yang saya buat. Mungkin teman-teman bisa membuat contoh format yang lebih bagus lagi atau yang sesuai. Kali ini saya sesuaikan semirip-miripnya dengan peraturan pemerintah. Oke, nah dari format ini apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memberi isian ini nanti akan terisi dengan sendirinya. Di mata pelajaran akan terisi dengan sendirinya, kemudian di satuan pendidikan, di kelas, di semester, semua yang kosong ini akan ada terisi dengan sendirinya. Artinya kita tidak perlu menuliskan satu persatu. Kalau kita membuat RPP 10 ya kita cukup mengetik, nanti di sini sudah otomatis. Maka langkah pertamanya adalah di bagian yang kosong ini kita buat uh, rumusnya, fungsinya ya. Kalau ini kita buka, ini fungsinya adalah seperti ini. Nah, ini kita buat fungsinya adalah nomor. Jadi dengan mengetikkan kurung buka 2, kemudian ada kalimat, kemudian kurung tutup 2. Begitu juga pada bagian yang lain. Misalkan ini mata pelajaran. Kemudian ada satuan pendidikan. Kemudian di situ ada kelas, semester. Jadi untuk pengambilan informasi dari yang kita masukkan nanti akan menggunakan rumus seperti ini. Dan ini kita menggunakan yang namanya autocrat ya. Autocrat. Nah, ini juga berlaku untuk semua. Coba kita buka semua. Nah, kalau kita lihat di sini, yang kosong tadi berisi tentang rumus yaitu kurung buka 2, nama, dan kurung tutup. Semuanya yang akan kita masukkan. Kemudian juga formatnya diatur dulu, letak kanan kirinya, dan sebagainya ini ya. Karena ini nanti mempengaruhi penampilan yang akan kita buat. Nah, apakah boleh ini diganti dengan nama lain? Boleh. Ini diganti dengan nama misalkan angka 1 boleh. Karena tidak mempengaruhi. Ini yang kita buat ya. Sesuai yang kita buat. Kita mau menuliskan huruf 1 huruf boleh. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita simpan, kita save. Kemudian misalkan contoh format RPP IPA, kita unggah ke dalam drive ya.
kita unggah ke dalam drive. Nah, kalau sudah kita unggah ke dalam drive, ini ya, ini kita buka di drive-nya, kita silang dulu. Kita buka di drive-nya. Nah, di sini kan formatnya masih doc. Contoh format rppIPA.docx. Jadi masih format Microsoft Word format. Maka kita ubah ke dalam Google Document dengan cara klik file, kemudian save as Google Docs. Nah, nanti akan tampilannya berbeda. Ini tidak ada doc-nya ya. Kalau yang ini tadi ada doc-nya. Oke, berarti sudah ada format yang Google Doc. Yang format Word tadi kita silang, kita hapus juga bisa. Nah, ini sudah ada muncul. Yang W ini berarti format Microsoft Document. Kalau yang garis ini format Google Doc. Yang Microsoft Document bisa kita hapus. Kemudian kita buka yang namanya Google Form. Oke, saya sudah mencoba membuatkan ini ya, formatnya di Google Form. Nah, formatnya kita lihat. Nah, di sini ada template ya, yang akan kita buat nanti untuk mengisi RPP supaya nanti bisa terisi di sini. Bagaimana isiannya? Isiannya kita buat di Google Form. Google Form kita masukkan, misalkan di sini judulnya pertama RPP IPA, kemudian sheet section kedua ada alokasi waktu, judulnya di sini alokasi waktu, kita samakan dengan ini. Jadi ini bisa copy, dipindah di sini ya, dipindah di sini. Nanti nama itu akan menjadi nama informasi yang isinya akan masuk ke template ini. Misalkan alokasinya waktu ketika dipilih adalah 40 menit, ya nanti otomatis masuk ke situ. Kemudian ada identitas RPP, di situ ada nomor, kita kopikan. Ini. Paste. Kemudian ada mata pelajaran, ini di copy juga. Semua rumus yang sudah ditulis di sini, yang di kurung buka 2 dan kurung tutup 2, dimasukkan ke dalam Google Form. Ya, ini ada mata pelajaran, ada satuan pendidikan, ya. Semua rumus yang ada di sini, yang ada kurung buka 2 dan kurung tutup 2, itu dimasukkan di Google Form. Nomor, mata pelajaran, satuan pendidikan, semester, ada kelas, kemudian ada materi pokok. Nah, untuk materi pokok itu dari kelas 7 sampai kelas 9. Semua ditulis dalam satu question, satu pertanyaan. Ya, kemudian ada pertemuan, ya, semuanya ada. Ada PPK, pendidikan penguatan karakter, profil pelajar Pancasila, dan disesuaikan dengan kondisi nilai-nilai yang diimplementasikan di sekolah masing-masing. Kemudian KD, kompetensi dasar 3-nya, ditulis dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, nanti untuk membuat seperti ini bisa mengcopy dari atau mencari dari silabus yang ada, atau dari
indikator pencapaian kompetensi atau dari silabus ya. Nanti di copy satu persatu. Kemudian KD4 juga dari kelas 7 sampai kelas 9. Nah, berikutnya adalah section yang inti. Section yang inti yang ditulis adalah tujuan pembelajaran. Ya, sini ada tujuan pembelajaran, masukkan sini. Kemudian ada kegiatan pendahuluan. Nanti akan mengisi di sini kegiatan pendahuluan. Kemudian waktu pendahuluan, kegiatan inti, ada waktu inti, kegiatan penutup, waktu penutup. Semua yang ada di sini ditulis di Google Form. Kemudian penilaiannya. Penilaiannya kita pilih saja dengan yang pengetahuan, dengan tes tulis atau tes lisan atau penugasan. Kalau bulat seperti ini wajib bisa hanya satu ya kalau bulat seperti ini. Kalau kotak nanti bisa lebih dari satu. Ini tidak required supaya nanti ketika mungkin dalam satu pertemuan ada yang tidak diujikan atau hanya penugasan atau hanya dengan keterampilan atau hanya dengan sikap. Pengetahuan capaian, penilaian capaian keterampilan. Ada portofolio, praktikum, produk, proyek, kemudian sikap, ada observasi, penilaian diri, penilaian antar teman. Kemudian yang paling bawah adalah ini ada kota, tanggal, bulan, tahun, kemudian guru mapel, kepala sekolah ya. Tanggal, bulan, mapel, guru mapel, kepala sekolah. Oke. Kalau sudah sekarang Bapak Ibu atau teman-teman itu harus menginstal dahulu yang namanya AutoCAD. AutoCAD itu harus terinstall di akun Bapak Ibu yang akan membuat RPP. Kita masuk di Google Marketplace. Google Marketplace, kemudian di sini kita ketik yang namanya AutoCAD. Nah, karena di sini saya sudah terinstall, maka tulisannya adalah installed ya. Dan di sini minta uninstall. Tapi kalau belum terinstall nanti di sini tuh kliknya install. Ya. Teman-teman bisa klik install ini supaya bisa masuk ke akun, kemudian nanti verifikasi ke akun yang akan dipasang. Oke. Kalau sudah terpasang, kita coba bagaimana cara menghubungkan dari Google Form bisa otomatis ke template ini. Ya. Baik, kita lihat satu persatu. Untuk menghubungkannya, terlebih dahulu teman-teman ngisi dulu ini. Isi dulu. Kita contoh saja ya. Kita ambil contoh saja, misalkan ini waktunya 40 menit. Maaf. Kita contoh dengan ini, preview. Kita coba dengan preview. Misalkan ini waktunya 40 menit, kemudian nomor RPP nomor 1, mata pelajaran IPA, satuan pendidikan, misalkan SMP Sukamaju. SMP Sukamaju. Semester 1, kelas 7. Kemudian materinya, misalkan pada saat semester 1 itu materinya adalah pengukuran. Kemudian pertemuan pertama, kemudian karakter yang akan disampaikan
atau yang akan dinilai adalah karakter mengenai disiplin, misalkan bernalar kritis. Kemudian next, kemudian kita ambil KD 1-nya adalah KD 3-nya adalah menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran, karena tadi semester 1 ya, kelas 7. Kemudian ini next. Kemudian KD 4-nya menyajikan data. Kemudian next. Nah, tujuan pembelajaran ini yang bisa diisi dengan sesuai dengan situasi dan kondisi. Mungkin contohnya misalkan dengan melalui pengamatan benda yang ada di kelas atau sekitar rumah peserta didik misalkan ini ya. Kegiatan pendahuluan misalkan yang pertama misalkan nih masih ada lagi. Kemudian waktu pendahuluan kita agihkan sekitar 5 menit. Kegiatan inti nih, misalkan kita ambil waktunya ini misalkan 30 menit. Kegiatan penutup nah ini misalkan ya, waktunya kira-kira sekitar 10 menit.
Ini hanya contoh. Kemudian next. Kemudian penilaiannya dengan penugasan tadi, saya kira keterampilan tidak perlu. Capaian sikapnya observasi. Jurnal misalkan ya. Ini berarti portofolio. Keterampilannya dengan laporan. Kemudian selanjutnya, nah ini bagian terakhir yaitu tanggal, kota, dan tahun. Misalkan Magelang nah, kalau sesuai dengan semesternya berarti ini kira-kira 2 Juni 2021. Kemudian guru dengan nama dan gelar. Email, jika diperlukan nanti mengirimkan ke email. Nama kepala sekolah. Misalkan ya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal submit saja. Nah, kalau sudah submit, kita lihat responnya. Sudah ada di sini. Nah, ini sudah ada responnya ya. Kita tinggal menghubungkan ke dalam template-nya. Nah, kita simak. Jangan sampai ketinggalan ya. Pertama-tama kita klik extension ini. Pastikan di situ sudah ada add-on-nya. Kalau belum berarti get add-on. Kita pilih AutoCAD. Di extension ini diupayakan harus ada AutoCAD. Sudah terinstall. Ya, kalau sudah klik launch atau open ya. Tampilan pertamanya akan seperti ini. Tidak ada apa-apa, maka diminta untuk membuat job, new job. Klik new job. Nah, ini bagian job judulnya, namanya. Namanya misalkan latihan RPP semi. Ya. Misalkan judulnya ini nanti akan menjadi judul di tampilan AutoCAD ini. Next. Kita ambil yang kedua adalah kita ambil template-nya tadi yang sudah kita buat. Judulnya adalah contoh format RPP IPA dengan Google Doc-nya. Maka kita ambil dari drive-nya, from drive, klik, kemudian kita cari yang judulnya sama, contoh format RPP IPA ini. Kita select. Nah, sudah masuk template-nya. Currently selected template sudah masuk. Kemudian klik next. Oke. Tahap ketiga itu adalah
data atau map source data ke template. Jadi hubungkan antara data yang ada di sini ke template-nya. Yang pertama kita lihat merge tab-nya. Di sini merge tab-nya hanya ada satu, ngambilnya adalah dari sini, ya. Form response 1. Jadi sudah sesuai. Kalau misalkan di sini ada 2, maka mungkin di sini nih ya nanti. Kalau mulai dari awal kita coba back ya. Kita coba ini karena belum selesai jadi ada peringatan menyimpannya belum habis. Oke, kita coba. New job. Oke. Tadi judulnya ini ya. Kemudian next. Kemudian from drive. Contoh format RPP IPA. Kemudian next. Nah ini ada 2. Yang pertama sheet 2, yang kedua ada form response 1. Kita pilih yang ada isiannya yaitu form response 1. Kemudian di bagian kanan atas ini ada tulisan 1 unmapped tag. Berarti ada 1 yang belum terkoneksi antara ini dengan sini ya, data dengan template-nya. Kita cari, kita scroll ke bawah. Nomor sudah sesuai, mata pelajaran sudah sesuai. Kita cari nanti yang kosong biasanya. Nah ini. Di sini kegiatan intinya masih kosong, maka kita harus pilih. Nanti kegiatan inti di template akan atau di data akan masuk kemana? Kita cari masuk ke dalam kegiatan inti. Jadi cara membacanya begitu. Nanti isian yang ada di sini akan masuk kemana? Ya. Isi yang ada di kegiatan inti itu nanti di template akan masuk kemana? Masuk ke kegiatan inti. Makanya tadi saya membuat harus sama. Kalau sama ini antara di template dengan yang di Google Form itu nanti sudah otomatis. Mungkin hanya berapa 1-2 yang tidak masuk ya. Ini karena mungkin ini ada spasinya, di sini tidak. 1 spasi pun mempengaruhi. Kalau misalkan di sini tulisannya kegiatan inti, di sini kan ada spasi ya ini ya. Ini ada spasi sedikit. Sedangkan kalau di sini mungkin tidak ada. Nah, ini tidak ada. Itu mempengaruhi juga. Oke, kalau sudah itu langsung next. Nah, sekarang tahap keempat. Tahap keempat itu adalah namanya. Nama dari file yang akan kita buat. Misalkan RPP IPA, supaya nanti judulnya itu tidak hanya RPP IPA, itu bisa dikasih dengan kurung buka, akan mengambil data lagi dari data yang masuk ya. Misalkan RPP IPA kurung buka itu materi pokok. Maka nanti nama filenya adalah RPP IPA, isinya materi pokok.
materi pokok, di situ ada pengukuran. Kemudian tipenya. Tipenya itu bisa Google Dokumen atau PDF. Bisa pilih bebas. Kalau saya lebih ke PDF. Ya. Kalau teman-teman menggunakan Google Dokumen juga boleh. Nanti kita coba yang Google Dokumen dan PDF. Sama saja. Kalau PDF sudah tidak bisa diedit lagi, kalau Google Dokumen bisa diedit lagi. Kemudian outputnya milih 2, multiple. Kemudian klik next. Nah, tempatnya. Ya. Tempatnya itu kita pilih. Kita pilih tempatnya. Misalkan di sini tempatnya mau di sini di RPP otomatis ya. Maka ini sudah masuk. Tempatnya sudah masuk di RPP otomatis. Kalau belum masuk sini berarti tinggal buat tempatnya itu di RPP otomatis. Kalau belum masuk sini tinggal buat lagi choose folder. Pilih foldernya. Tinggal nanti pilih di mana foldernya. Cari seperti biasa gitu ya. Kemudian kalau sudah next, nomor 6 diabaikan saja. Nomor 7 juga diabaikan saja. Nomor 8, apakah akan dikirim ke email? Karena tadi tidak ada email, saya pilih no. Kalau ada email, saya pilih yes. Jadi misalkan yang membuat itu dari berbagai penjuru yang mengetik dalam sebuah kumpulan. Nanti dia akan minta juga, yang membuat itu minta hasilnya, maka bisa dikirim lewat email. Klik yes. Tapi kalau dalam konsumsi sendiri itu no. Tidak perlu. Kemudian next. Kemudian yang terakhir abaikan saja, ini kita save. Nah, tadi sudah lihat judulnya latihan RPP semi otomatis ya, yang kita buat ini di sini. Ini ya. Yang kita buat ini akan menjadi tampilan yang ada di luar ini. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal klik run job atau gambar play ini ya. Nah, ini sudah jalan. Tinggal kita tunggu di tempatnya. Nanti kan akan masuk di sini hasilnya. Kita tunggu di sini. Nah, ini sudah masuk. Ya. RPP IPA pengukuran. Kita klik lihat hasilnya seperti ini. Tadi yang kita buat. Ya. Itu kalau satu, kalau banyak nanti otomatis. Nah, kalau sudah seperti ini sudah formatnya sudah tidak usah diubah-ubah lagi. Ya, kalau mau membuat lagi, kita tinggal extension lagi. Ya, nih, linknya sudah ada di sini. Ini sama. Oke. Kalau kita mau membuat yang kedua, misalkan ya, kita buat kedua. Kita buat lagi. Waktunya 40 menit. RPP kedua. Semester 1 kelas 7. Kemudian
misalkan ya. Ini misalkan waktu pendahuluannya kita ambil 5 menit. Kegiatan intinya misalkan kegiatan inti, kemudian waktunya kita ambil 30 menit, kemudian kegiatan penutup nih, misalkan waktu penutup 10 menit. Kita next, kemudian tes tertulis tadi ya, kemudian sini tidak perlu, keterampilannya mungkin tidak ya, penilaiannya observasi. Nah ini misalkan di sini tadi adalah ini, misalkan ganti lagi. Ini ya. Oke, kita submit. Nah, di sini responnya ada 2, di sini ada 2. Oke.
Kalau kita buat seperti ini, yang atasnya sudah ada, maka kita hapus dulu ini. Merge doc ini kita hapus. Kita delete. Baru kita autocrat extension, ya, klik extension, kemudian autocrat launch. Nah, kalau sudah dibuat settingan seperti ini, tidak perlu nyeting lagi karena isinya sudah sama. Tinggal di run saja. Itu enaknya. Jadi tidak perlu nyeting yang kedua kali. Kalau yang kedua kali, kalau ada perubahan, misalkan di sini namanya berubah atau ditambahi, baru disetting lagi. Tapi kalau sudah dibuat dan tidak ada perubahan di template-nya, tidak perlu disetting lagi. Tinggal di run. Nanti di sini munculnya akan menjadi 3, ya. Dengan ini tambah ini. Tambah 2. Jadi yang di autocrat ini yang ada di spreadsheet-nya ini. Ini ada 2 ya. Kita run. Oke, sudah selesai. Kita lihat. Ini. Nah, ada 3 kan. Kita lihat ini yang pertama. Pertemuan kedua. Ya. Itu. Ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan selamat pagi.